Bapak Ardita Lutfiarta adalah seorang dosen senior di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Dianuswantoro, Semarang. Beliau telah mengabdi di dunia pendidikan dan penelitian lebih dari 10 tahun dengan fokus utama di bidang data mining, information retrieval, machine learning, deep learning, artificial intelligence, serta natural language dan image processing. Pada tahun 2006 sampai 2007, beliau merupakan asisten laboratorium pemrograman dasar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Lalu pada tahun 2007 sampai dengan 2010, menjabat sebagai Operation Manager di Pixma Media Komputer dan tahun 2010 sampai 2011 sebagai Electronic Data Processing di Pence Collection Department Store. Pak Ardita ini pernah mendapatkan gelar double degree Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia mendalami bidang computer science, data mining, machine learning, text mining. Di Malaysia belajar langsung dari ahli data science. Nah, pendidikan magister beliau diselesaikan di University Technical Malaysia, Malaka dengan prestasi akademik yang membanggakan, teman-teman. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai penelitian dan telah mempublikasikan hasil risetnya di berbagai konferensi dan jurnal nasional maupun internasional, termasuk dalam database bereputasi seperti Scopus dan Sinta. Tidak hanya akademisi, beliau juga aktif dalam kegiatan kampus, di antaranya sebagai koordinator pertukaran mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan koordinator mata kuliah umum. Dengan kapasitas dan pengalaman yang luar biasa, hari ini beliau akan berbagi wawasan dan pengetahuan seputar penerapan machine learning dalam dunia industri dan akademik. Eh, baik, tanpa berlama-lama ya teman-teman, mari kita sambut dengan hangat Bapak Ardita Lutfiarta, MKOM MCS. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Nurhaliza Nuri ya. Sudah membawakan acara dengan sangat apik, membuka acara dengan luar biasa sehingga membuat seluruh peserta undangan bisa bersemangat untuk siang menuju sore ini. Sebelumnya kami ucapkan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Poltek SCI, Dr. Abdurrahim MM, dan kepada beliau Bapak Wakil Direktur Bapak Ihsan Nendi MM, juga sebagai Wakil Direktur 2 Bapak Reksi Nakula Urbaningrum MSI. Kami haturkan juga salam hormat kepada Bapak Bagas MPD selaku Direktur Serasi Lembaga Penelitian Kampus. Dan juga yang terutama beliau Bapak Kaprodi RKJ atau Rekayasa Komputer dan Jaringan, beliau Bapak Eko Siswo MKOM. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ardita Lutfiarta dan sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh pembawa acara, saat ini kami aktif sebagai staf pengajar di Universitas Dianuswantoro sejak kami menyelesaikan studi S2 dari Universitas Teknikal Malaysia Melaka tahun 2012. Saat itu kami bersama-sama dengan Bapak Eko ya waktu itu ya bersama-sama ya kita berjuang begitu ya untuk bisa memberikan kontribusi di dunia pendidikan, terutamanya di dunia teknik informatika. Waktu itu kami masih berkampus di kampus yang sama di Universitas Dianuswantoro dan Masya Allah ya, Alhamdulillah sekali, sangat senang sekali mendengar kawan kami, rekan sejawat kami ya Bapak Eko saat ini dipercaya sebagai Kaprodi RKJ, Rekayasa Komputer dan Jaringan di Universitas Cyber di Poltek SCI Cirebon ya, dan ini suatu kebanggaan yang luar biasa ya. Rekan-rekan sekalian, mohon izin sebelumnya nanti kita mungkin lebih banyak sharing begitu ya, karena kami pun
Meskipun tadi sudah disampaikan hampir 13 tahun ya, 13-14 tahun mengajar, tentunya tidak ada gading yang tidak retak begitu. Kami juga masih terus berproses dan belajar, apalagi dunia teknik informatika ini tidak ini ya tidak statis, sangat dinamis sekali sehingga setiap tahunnya itu berkembang eh, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang sangat canggih, mutakhir begitu yang tentunya kalau kita tidak mengikuti pola perkembangannya pastinya kita akan sangat jauh tertinggal. Ya, itulah fenomena di dunia teknik informatika yang berbeda dengan disiplin-disiplin ilmu lain seperti disiplin ilmu hukum begitu ya, disiplin ilmu ekonomi ya yang cenderung masih menggunakan eh, pola-pola begitu lama yang sudah ini ya terformulasi dengan sangat apik sekali gitu. Sementara di dunia teknologi informasi kita akan terus berkembang dan ini juga tentunya luar biasa begitu ya karena perkembangan ini akan membantu mensupport manusia terutama human being untuk menjadi lebih mudah lagi di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Em, Mungkin teman-teman dari Poltek panitia mungkin bisa dibantu untuk menampilkan slide presentasinya. Enggak, silahkan. Baik, kenapa kemudian topik ini kami pilih ya, saya dan eh, Pak Eko begitu ya. Kami lebih ini ya lebih familiar memanggil Mas Eko begitu ya. Mungkin dalam sesi ini izinkan kami memanggil Mas Eko gitu ya, karena itu panggilan yang lebih hangat bagi kami ya. Eh, saya dan Mas Eko memilih topik ini karena realitanya ini luar biasa sekali ya. Di kampus kami sendiri ya, total mahasiswa IT itu setiap tahunnya itu mencapai 600 sampai 800 mahasiswa per angkatan ya. Rekan-rekan mungkin bisa bayangkan begitu ya. Apakah ketika kita men-set up sebuah kurikulum di perguruan tinggi entah jalur vokasi D3, D4 maupun S1 kemudian dengan skema kurikulum kita bisa ini ya meluluskan mahasiswa tepat waktu. Andai kata kita berangan-angan dengan rasio 50% tetap tepat waktu saja dari kampus kami sekitar 400 mahasiswa yang lulus setiap tahunnya. Belum ditambah dengan universitas-universitas dan kampus-kampus yang lain yang mungkin berpotensi puluhan sampai ratusan ribu lulusan pada cakupan bidang teknik informatika saja dan ini angka yang luar biasa apalagi kalau kita bandingkan dengan potensi perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas yang jauh di bawah itu di dalam meng-hire karyawan-karyawan atau teman-teman fresh graduate dari teknik informatika. Dengan disparitas yang sangat tinggi ini tentunya menjadi kegelisahan bersama ya. Kita harus bisa memiliki kompetensi yang unggul nantinya untuk bisa berkompetisi secara fair, secara sehat begitu. Dan kalau kita tidak memiliki kompetensi itu, ya, di mana ada disparitas yang tinggi antara gap rasio kelulusan mahasiswa dengan perusahaan, ya, jumlah potensi lowongan yang bisa diterima, kita harus membuka mata bahwa kita harus memiliki satu keunggulan, meskipun tidak harus semua, begitu ya, dari salah satu dari disiplin-disiplin ilmu di bidang informatika. Entah itu saya sebagai seorang engineer di bidang jaringan mungkin, atau mungkin di bidang artificial intelligence, atau mungkin di bidang software engineering dan bidang-bidang yang lainnya. Bahkan saya pernah punya seorang mahasiswa begitu ya, yang hanya fokus mendalami di perkuliahan terkait dengan troubleshooting komputer ya, troubleshooting PC terutama begitu ya, dan laptop begitu ya. Dan ketika dia lulus dengan hanya berbekal ilmu ini, dia bisa memimpin sebuah perusahaan dengan beberapa karyawan di bawahnya begitu ya. Yang artinya jika kita punya fokus yang tepat, kemudian kita mau mendalami itu ya secara bertahun-tahun sehingga kita bisa
membuat experience yang dengannya itu kita bisa menjadi expert di satu bidang itu, maka sebetulnya itu sangat cukup sekali gitu ya. Kalau kita memang punya passion, punya minat di bidang rekayasa jaringan, ya kita bisa fokus di sana gitu ya. Dan kita tidak perlu tolak-toleh sana sini ya, kita dalami ya. Kemudian itu akan menjadi salah satu yang membuat kita punya kompetensi yang unggul. Tapi kalau kita ini ya terdistrak, pengen belajar A, B, C, D semua kita pelajarin tapi hanya kulitnya saja, nah tentunya ini yang nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari karena perusahaan saat ini tidak butuh apa yang kita pelajari tapi apa yang kita kuasai. Dan tentunya di kampus-kampus seperti di Poltek SCI ini saya yakin tentunya sudah memiliki kurikulum OBE ya, outcome based education yang berbasis pada kompetensi yang itu dibutuhkan oleh dunia industri, bukan lagi sekedar barisan angka-angka nilai ya maupun mata kuliah yang pernah diambil, tetapi saya berkompeten apa di salah satu bidang itu, dan itu kemudian dikuasai, didalami, dan itu akan membentuk kompetensi keunggulan dari masing-masing teman-teman. Mungkin bisa next. Rekan-rekan sekalian, oke, mungkin slide-nya bisa digeser ke, ya, ini profil saya yang tadi juga sudah disampaikan, mungkin bisa lanjut. Ya, agenda diskusi kita ya pada siang hari ini, kita akan sedikit bercerita tentang apa itu AI dan aplikasi-aplikasi saat ini yang kemudian dan akan terus berkembang ya. Kemudian lanjut dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memberikan lowongan-lowongan ya di bidang AI begitu. Kemudian ada juga terkait dengan karir ya di bidang AI begitu, karir di bidang AI. Kemudian kemudian apa yang harus kita persiapkan ya. Teman-teman mungkin bisa di next untuk selanjutnya. Slide selanjutnya mungkin. Ya, apa itu artificial intelligence? Next. Ya, artificial intelligence sendiri ya itu adalah sebuah disiplin ilmu di dalam teknik informatika atau computer science yang mensimulasikan proses berpikir manusia ke dalam mesin ya. Jadi sebetulnya apa sih isi di dalam artificial intelligence atau machine learning itu? Sebetulnya itu adalah pola atau pattern di dalam kecerdasan manusia yang itu dirumuskan dalam bentuk potongan-potongan code untuk tujuan tertentu atau yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi bedanya apa sih antara artificial intelligence atau machine learning dengan pemrograman konvensional seperti ketika kita belajar di pemrograman awal ya atau dasar pemrograman kita diajari bagaimana membuat kata hello world, kemudian kita bisa membuat luas segitiga begitu ya itu di pemrograman dasar diajarkan. Nah, ketika kita merumuskan langkah-langkah untuk kemudian menghitung luas segitiga, maka kita akan diminta untuk menginputkan atribut-atribut di dalam luas segitiga tadi seperti panjang, kemudian lebar, kemudian rumus yang sudah kita dapatkan ya sejak di bangku SD, SMP atau SMA ya seperti luas sama dengan panjang kali lebar kita masukkan dan kemudian mengotomatisasi proses perhitungan lalu kemudian kita display. Nah, itu adalah contoh gambaran kita coding dengan pemrograman konvensional. Tetapi bagaimana bedanya dengan artificial intelligence? Nah, manakala kita menjumpai sebuah kasus, sebuah case di mana sebagai contoh bidang
datar tak beraturan gitu ya. Bidang datar tidak beraturan itu ya di luar trapesium, di luar lingkaran, ya di luar apa persegi, yang mana kita nggak tahu jumlah sisinya ada berapa begitu ya. Kemudian ini bisa dihitung dengan terminologi atribut panjang kali lebar atau tinggi atau diameter atau yang lain, kita nggak bisa merumuskan itu ya, sehingga untuk menghitung keliling atau menghitung luasnya kita tidak bisa punya rumusan atau formula yang baku. Untuk itu rekan-rekan sekalian membutuhkan sebuah mesin yang dia itu melakukan pendekatan sistem untuk menghitung sisi-sisi di bagian luar dari bidang datar tak beraturan itu. Lalu dari sana kita melakukan perhitungan pengukuran yang kemudian kita bisa menghitung luasan keliling ya, kita bisa menghitung luasan bidang datar tadi atau keliling bidang datar tadi dengan algoritma-algoritma tertentu yang kita tanamkan tadi. Nah, tentunya ketika proses belajar ini ya kita membutuhkan histori data yang sangat banyak begitu ya, sehingga mesin tadi bisa belajar Anjing dengan artefak baik. yang di Huni sama Sakti Sebagaimana baik ketika banget ya. kita bayi begitu ya, No ada ketika kita baju bayi sangkura. atau kita masih kecil begitu ya, kita belajar berjalan ya, proses kita kemudian bisa berjalan dengan baik itu kan dimulai dengan latihan berjalan yang tidak terhitung jumlahnya ya. Kita kalau pernah jadi orang tua yang punya anak di usia masa berjalan begitu ya, usia-usia mungkin di atas 1 tahun gitu ya, untuk mengikuti langkah mereka aja mungkin kita udah nggak punya energi, itu dikarenakan saking banyaknya proses yang berulang mereka berjalan sehingga akhirnya mereka bisa berjalan dengan lancar ya. Ketika kita belajar mengendarai sepeda juga demikian begitu ya, belajar mengendarai mobil juga demikian, kita butuh proses berulang-ulang sehingga pola dari belajar tadi itu bisa dimemorize oleh otak kita ya, kemudian itu ditransfer ke seluruh anggota badan kita dan kita bisa mengendarai itu dengan baik. Nah, kecerdasan itu adalah proses adaptif di mana ketika orang tua kita mengajari kita belajar, tentunya nggak mungkin langsung di jalan raya gitu ya, nggak mungkin langsung di stadion begitu ya, berlari di lapangan bola begitu, atau ketika kita belajar mengendarai sepeda, kita nggak mungkin langsung di jalanan yang ramai dengan kendaraan begitu ya. Tetapi begitu kita mahir begitu ya di jalanan yang sepi, kemudian kita ditempatkan di jalanan yang ramai yang bahkan jalannya itu konturnya naik turunnya itu tidak sama atau sama sekali berbeda dengan trek atau jalanan yang kita ini ya, kita apa kita saat belajar begitu ya, tapi kita bisa gitu ya, kita bisa melalui itu gitu. Nah, itu yang disebut sebagai adaptif. Model yang mampu begitu ya untuk di-deploy ya, untuk diimplementasikan ke dalam lingkungan yang baru dan bisa menghasilkan akurasi yang baik, bisa menghasilkan tujuan yang sama begitu ya, meskipun tidak dilatih di lingkungan yang ideal begitu ya. Lingkungannya lingkungan simulasi, tetapi ketika diterjunkan, dideploy, kita berhasil menjalankan itu dengan baik. Nah, itu yang kita sebut sebagai kecerdasannya. Jadi manakala kita bisa menanamkan algoritma atau coding tertentu untuk tujuan tertentu pada saat simulasi di dalam kehidupan nyata, nah itulah yang kemudian kita sebut intelijennya itu ada di sana ya. Jadi manusia itu dikatakan intelligence ya, cerdas ya, itu manakala dia punya kemampuan adaptif. Ya, kita ngajari mereka berjalan di rumah, dia bisa berjalan dengan baik di jalanan, begitu ya, di lapangan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai kecerdasan itu di sana. Nah, mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi tujuannya itu kita bisa mengkondisikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang baru, ya, tanpa kita harus memetakan secara presisi jalannya, begitu ya, lingkungannya, environmentnya, atributnya dan lain sebagainya. Next. Oke, nah bentuk-bentuk sederhana aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang sudah kita tahu itu banyak sekali ya, dan saat ini di dunia yang serba digital ya, di smartphone Android lah, di smartphone yang berbasis iOS dan lain sebagainya begitu, bahkan sekarang sudah ada Copilot di laptop begitu ya, dan atau perangkat-perangkat yang lain seperti smartwatch dan lain sebagainya.
contoh sederhana aplikasi ya seperti chatbot ya, kemudian rekomendasi produk di e-commerce ya, kemudian smart car yang bisa self driving ya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian sederhana dari artificial intelligence itu sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, untuk kemudian kita bisa memahami apa itu artificial intelligence, ya, sebetulnya artificial intelligence itu adalah domain luasnya. Kemudian di dalamnya itu atau payung besarnya gitu ya, atau ember besarnya, wadah besarnya, di mana di dalamnya itu terkumpul disiplin-disiplin ilmu yang banyak gitu ya. Dari mulai probabilitas, statistik, gitu ya, kemudian machine learning, kemudian ilmu tentang robotika, ya, tentang domain expert, ya, kemudian natural language processing, computer vision, reinforcement learning, dan fuzzy logic dan lain sebagainya itu adalah masuk di dalam domain artificial intelligence ya. Dan kesemuanya itu punya irisan, yang artinya ketika teman-teman belajar tentang computer vision, tidak kemudian teman-teman itu sama sekali nggak belajar tentang machine learning. Ketika teman-teman belajar natural language processing, bukan berarti tidak belajar tentang reinforcement learning, karena kesemuanya itu punya irisan yang sangat besar begitu ya, sehingga pada kondisi saat ini di dunia artificial intelligence, eh, teman-teman itu cukup menaruh passion di dalam salah satu bidang tadi ya, suka dengan robotik. Dengan kondisi kekinian, mau nggak mau teman-teman akan ter-encourage untuk belajar machine learning, belajar computer vision, belajar natural language processing, dan lain-lainnya. Jadi untuk saat ini teman-teman tidak perlu merisaukan ya, ah, aku tuh suka robotik tapi aku juga pengen artificial intelligence ya, no worry ya, karena eh, saat ini di hampir semua domain artificial intelligence itu sudah mencakup di semua lini ya, bahkan di dunia ekonomi, bahkan di dunia kesehatan ya, tanpa teman-teman harus belajar secara sengaja pun teman-teman mau nggak mau saat ini akan menggunakan produk-produk artificial intelligence di masing-masing bidang. Oke, mungkin bisa next. eh, next sampai semua ya, eh, aplikasi AI ini tadi sebagaimana saya sampaikan sudah hampir berada di semua lini ya, di semua lini ya, mulai dari search engine yang kemudian selalu terus berkembang, kemudian munculnya ChatGPT itu adalah fenomena-fenomena yang mau tidak mau gitu ya, terdampak karena perkembangan di dunia AI itu sendiri. Bahkan di dunia kesehatan, keuangan untuk deteksi fraud, deteksi spam begitu ya, deteksi transfer palsu begitu ya, scam dan lain sebagainya, sekarang sudah merambah di dunia tersebut. Bahkan di sistem kontrol robot industri sekarang juga sudah menggunakan AI. Next. Aplikasi-aplikasi AI saat ini di smartphone ya, kita mengenal ada asisten virtual seperti Siri ya, kemudian ada Google Assistant yang dulu mungkin kita hanya ini ya, hanya melihat bahwa Siri atau Google Assistant ini hanya sebagai gimmick saja. Tapi tentunya lambat laun begitu ya, dengan perkembangan teknologi ya, apalagi sejak tahun 2017 ya, Facebook dan Google saat itu ada kejuaraan ya, kompetisi yang kemudian mereka berhasil merumuskan sebuah konsep AI ya, bernama transformer. Cikal bakal transformer itu adalah ketika reinforcement learning dengan long short term memorinya ini tidak mampu untuk mememorize panjang kata atau kalimat begitu ya, atau token dalam sebuah korpus berbahasa teks ya, dengan dokumen teks. Maka mereka butuh yang lebih panjang dari itu sehingga muncullah transformer gitu ya. Papernya sangat fenomenal ya di tahun 2017 dengan judul Attention is All You Need begitu ya. Itu bahkan mengalahkan papernya Prof. Lotfizadeh begitu ya, dengan fuzzy logic ya. Prof. Lotfizadeh itu kan sudah menemukan fuzzy logic itu sejak puluhan tahun yang lalu ya. Citasinya itu luar biasa begitu ya. Nah, di tahun 2017 attention atau transformer itu ditemukan, itu sudah melampaui jumlah citasi dari algoritma fuzzy logic begitu ya, yang terus berkembang sampai saat ini juga begitu ya. Kebetulan dulu kami pernah mengundang murid ya, murid langsung ya, murid pertama langsung dari Prof. Lutfi Zudeh begitu ya, untuk
mampir ya ke kampus kami untuk berbagi informasi terkait dengan soft computing atau fuzzy logic ya. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa begitu ya. Dan semoga ya teman-teman ke depannya juga yang punya minat dan passion di bidang AI ini ya akan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh karismatik ya, tokoh-tokoh hebat di bidang artificial intelligence begitu ya. Nah, ini adalah apa ya, aplikasi-aplikasi yang berkembang ya. Kalau teman-teman lihat ya, Shopee ya, kemudian Tokopedia ya, dan lain sebagainya. Bayangkan saja ya teman-teman ya, mereka itu adalah aplikasi yang fokus utamanya itu di mobile apps gitu ya. Teman-teman bayangkan mobile apps itu kan hanya memiliki layar terbatas ya. Sementara jumlah jenis produk dan jumlah produk yang ada di e-commerce tersebut itu jutaan begitu. Bagaimana gitu ya, kita itu bisa mempromosikan semua barang itu dalam satu layar kecil. Uang dalam satu layar aja tanpa kita melakukan scrolling, paling hanya memuat 3 sampai 4 halaman dalam bentuk yang optimal dalam ini ya dalam frame yang optimal gitu ya. Kemudian kita harus scroll ya kalau jutaan barang atau jutaan jenis produk berapa juta kali begitu ya, berapa puluh juta kali kita harus melakukan scrolling begitu ya. Tentunya kan kita nggak akan mungkin bisa mendisplay semua produk. Nah, bagaimana caranya agar customer yang membeli sebuah produk itu juga tertarik untuk membeli barang-barang yang lain, tidak hanya yang dilakukan di pencarian saja. Nah, itulah kemudian muncul personalisasi customer. Jadi data-data pembelian, ya data-data penjualan barang gitu ya, yang ada di e-commerce itu kemudian dipetakan ya. Oh, si A begitu ya, itu biasanya beli iPhone itu juga membeli ini casing gitu ya, membeli case hard case-nya dan juga membeli tempered glass gitu ya. Maka ketika seorang itu check out di Jody, sebelum melakukan transfer, maka akan muncul notifikasi ya untuk menawarkan produk-produk yang lain dan inilah yang disebut sebagai smart recommendation system berbasis algoritma association rules atau a priori ya atau efek growth atau yang kemudian dikembangkan lagi di masa yang kini begitu ya itu di dunia e-commerce ya di dunia sosial media ya saat ini kita sangat ramai sekali begitu ya dengan HP-HP dari Cina daratan begitu ya di mana harganya sangat murah dan fitur-fitur AI-nya lebih komplit gitu ya yang paling fenomenal ya di review oleh para ini para konten kreator itu adalah Teknokamon 40 ya karena ini mohon maaf ya ini bukan kemudian promosi tapi ini ya memberikan sampel aja bahwa produk itu laris di pasaran begitu ya bahkan jadi barang yang goib gitu ya karena fiturnya begitu ya untuk objek background removalnya dan lain sebagainya, kemudian text summarization-nya, kemudian scripting dari pembicaraan dan lain sebagainya itu sudah sangat luar biasa sekali ya untuk produk-produk yang dijual di range harga 1 sampai 3 juta begitu ya. Dan tentunya ini akan terus berkembang ke depannya. Jadi kita nggak lagi ngomongin produk itu dengan kualitas hardware, kecepatan prosesornya, tapi ya teknologi AI yang dibenamkan di dalamnya. Nah, mungkin tidak ini ya, mungkin tidak lagi kita ngomongin spek itu menjadi standar utama sekarang, tetapi mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa dimaksimalkan dengan teknologi itu, begitu ya, itu yang nanti akan menjuarai pasar-pasar produk yang saat ini beredar di masyarakat gitu ya. Bahkan kalau teman-teman mau sedikit ini ya analisis gitu ya, Huawei saat itu yang mengalami perang dagang dengan US dengan Amerika begitu ya itu sempat di-ban dan bahkan sampai saat ini tidak bisa menggunakan Google Management Service gitu ya. Dan kalau kita lihat begitu ya prosesor-prosesor yang dijual ya untuk range harga 6 juta itu adalah prosesor-prosesor jadul gitu ya, prosesor-prosesor yang mungkin sudah out of date gitu ya. Snapdragon-nya juga masih generasi 7 begitu ya, tapi aplikasi-aplikasi tadi dikembangkan begitu ya untuk menutup kekurangan hardware yang sebetulnya kita itu nggak butuh kok sekencang itu gitu ya, nggak butuh sebuah apa ya Android smartphone yang Antutunya tembus 2 juta mungkin gitu ya. Mungkin dengan 800.000 ya seperti Samsung Galaxy A56 gitu ya. Nggak perlu sampai
tinggi banget begitu ya Antutunya, tapi aplikasi-aplikasi yang ada di belakangnya ya itu mensupport sebuah barang itu bisa dijual sangat sangat tinggi gitu. Mungkin bisa next ya. Em, ini contoh ya, tetapi kan begini ya, itu semua produk-produk dari luar negeri ya. Bagaimana kita saat ini begitu ya, teman-teman ya, kalau kita mau realize dan kita sadar, ya Indonesia sekarang Kalian sedang jurusan apa ya? berkembang begitu ya. Dan TKV. kita harus mulai bangkit begitu ya. Ini adalah gambaran ini ya, Nama itu video tuh. Ini mahasiswa kami market gitu tuh. yang produk-produk artificial intelligence ya. Ini virtual smart assistant itu menggabungkan antara large language model yang menjadi background begitu ya, menjadi fundamental teknologi dari ChatGPT begitu ya, DeepSeek dan lain sebagainya. Itu kami juga mengembangkan itu begitu ya. Tidak hanya menggunakan model pre-trainnya, tapi juga membangun dari awal yang kebetulan alhamdulillah gitu ya di kampus kami ada superkomputer begitu ya dari Hibah Dikti begitu ya DGE A100 yang itu bisa dioptimalkan dimaksimalkan untuk mendukung pembuatan produk-produk berbasis artificial intelligence ya terutama di bidang natural language processing ya. Ini virtual smart assistant itu menggabungkan antara face detection begitu ya yang kemudian mengindra wajah gitu ya dan kemudian mendeteksi wajah kita itu dalam kondisi apa sakit kah atau mungkin sedang tidak semangat begitu tidak bergairah begitu ya untuk kuliah ini virtual smart assistant ini dikembangkan untuk mengafirmasi ya kondisi mahasiswa kami gitu ya yang nantinya akan jadi salah satu ikon atau maskot program studi kami gitu ya untuk kemudian dia ini ya membantu mengkonseling mahasiswa ya. Kami di program studi begitu ya, kebetulan di manajerial begitu ya di struktural tentunya selalu ya selalu punya kondisi-kondisi yang tidak ideal di mana mungkin mahasiswa itu merasa bahkan masih di semester satu saja salah jurusan kah gitu ya. Atau mungkin merasa tidak punya bakat atau potensi di bidang jurusan yang diambil begitu ya kan tentunya kita perlu melakukan konseling kita perlu melakukan supervisi nah namun permasalahannya apakah apalagi kita sekarang berada di Gen Z begitu ya generasi Alpha bahkan gitu ya yang konon begitu ya di banyak riset yang kita dalamin ya terkait dengan human behavior gitu ya itu untuk kemampuan untuk cerita dengan orang begitu ya bahkan dengan eh, keluarga dengan orang tua itu sangat rendah sekali itu kegelisahan yang kemudian kami tangkap sehingga kami berusaha untuk membuat virtual smart assistant ini ya. Mau kamu dimanapun ya cukup dengan aplikasi kamu bisa curhat dengan kami begitu ya dan dia memberikan afirmasi yang positif agar teman-teman itu bisa bersemangat ya. Virtual smart assistant ini juga nantinya akan terintegrasi ke ini ke apa ke sistem akademik kami gitu ya sehingga nanti misalkan bertanya besok itu saya SM KRS-an begitu ya saya KRS-an saya kurang berapa SKS sih untuk bisa lulus oh untuk sarjana S1 harus 144 SKS Anda saat ini berdasarkan data yang kami retrieve dari sistem akademik baru mengambil 100 SKS berarti Anda masih kurang 44 SKS sehingga sebaiknya Anda mengambil dalam 2 semester ini begini-begini. Nah, itu nanti akan muncul sistem rekomendasi begitu ya, yang diberikan untuk mahasiswa begitu. Dan ini menurut saya apa ya, sebuah terobosan yang luar biasa karena ternyata mahasiswa kami itu bisa gitu ya. Dan kalau mahasiswa kami bisa, saya yakin teman-teman gitu ya dimanapun itu ya dari di Poltek kah atau di universitas-universitas lain, saya yakin bisa begitu ya. Kak, memang kemudian kita bertanya ya, kan kurikulum kita nggak didesain untuk itu ya. Memang kita kalau kalau harus mengajarkan suatu topik baru kepada mahasiswa harus menunggu perubahan kurikulum, ini kita nggak akan pernah bisa mengejar itu. Karena untuk bisa mengesahkan sebuah kurikulum itu kita perlu rapat senat lah, begitu ya. Perlu rapat bidang kajian macam-macam dan lain sebagainya. Baru baru terrumuskan dan baru bisa dipakai di setahun berikutnya begitu ya. Dan tidak bisa dilakukan secara flashback ke belakang ke angkatan sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya ini muncul kegelisahan ya. Kalau kita kemudian
terlalu ya berpatokan pada kurikulum yang kemudian tidak diupdate begitu ya dengan kondisi-kondisi kekinian, ya menurut saya akan sangat kasihan ya untuk mahasiswa kalau kita tidak kemudian mengajarkan teknologi-teknologi yang baru ya. Berarti apa yang harus kita lakukan ya, di tengah-tengah kita juga mengajarkan basic fundamental algoritma gitu ya, atau basic fundamental AI NLP yang kita mengajarkan algoritma-algoritma klasik begitu ya, tapi algoritma kekinian pun kita berikan sebagai suplemen dan kita berikan ruang kepada mahasiswa untuk kemudian mengembangkan itu ya. Kita bisa kemudian kita bisa mengencourage mahasiswa untuk membuat produk-produk yang ternyata mahasiswa itu mampu untuk catch up teknologi-teknologi yang terkini saat ini. Nah, next di sini ada produk indoor duration gitu ya. Kebetulan karena kami adalah ini ya koordinator program unggulan internasional gitu ya di kampus kami, jadi kami sedikit banyak berbanyak berinteraksi dengan mahasiswa gitu ya, dan dengannya banyak ya kami menemukan hal-hal yang luar biasa ya. Teman-teman panitia mungkin bisa di next ya. Di sini ada video indoor duration yang juga dikembangkan oleh mahasiswa ya. Indoor duration ini merekod ini ya ketika mahasiswa masuk ya di dalam sebuah ruangan sampai kemudian dia keluar ya, dia itu berapa lama ya. Misalkan dia mau izin ke belakang begitu ya. Selama dia nanti masuk lagi ya dia akan terekod dia berapa lama dia ada di sana, dan dari sistem dia akan ngasih feedback ya. Nah, ini kalau diintegrasikan ke ini ya ke sistem presensi kehadiran, nah tentunya ini sangat luar biasa sekali begitu. Ini mungkin masih dalam tahap prototipe tapi akan dikembangkan sampai ke arah sana gitu ya. Mungkin next ya teman-teman. Rekonstruksi wajah teman-teman jadi oke ini aku 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 ada data. Ya. Nah, ini bagaimana dengan teman-teman yang punya fokus atau punya minat di research ya? Kita bisa juga gitu ya. Karena nanti teman-teman melalui jalur akademisi begitu ya, itu punya peluang yang juga luar biasa gitu ya untuk diterima di dunia industri terkait dengan machine learning atau artificial intelligence. Ini termasuk salah satu produk mahasiswa kami yang kemudian dipublikasikan di IEEE Conference begitu ya. eh, untuk prediksi booking ya villa atau hotel di Bali begitu ya, ini kerjasama dengan Bukit Vista, salah satu perusahaan properti yang cukup besar di Bali gitu ya, menggunakan machine learning gitu ya. Kemudian next ini juga salah satu produk gitu ya yang dibuat oleh mahasiswa kami untuk mengkonstruksi begitu ya, mengkonstruksi sebuah aplikasi gitu ya untuk mendeteksi apakah seorang pekerja gitu ya berdasarkan standar ISO tertentu gitu ya keselamatan kerja K3 dan lain sebagainya sudah mengenakan alat-alat pengaman gitu ya seperti helm begitu ya atau jaket pengaman dan lain sebagainya, dan kemudian memberikan early warning begitu ya manakala ada pekerja yang tidak menggunakan helm atau jaket. Dan itu real time begitu ya, ditampilkan melalui kamera-kamera pengawas atau CCTV Next. Ini juga salah satu produk begitu ya dari mahasiswa kami di domain NLP ya Natural Language Processing, text to speech begitu ya. Ini digunakan untuk mendeteksi begitu ya, mengklasifikasi suara begitu ya. Apakah suaranya itu eh, mengandung emosi apa begitu ya. Mungkin next karena masih cukup banyak ya teman-teman. Ini contoh-contoh produk aplikasi di dunia AI yang kemudian bisa dikembangkan oleh mahasiswa kita gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman gitu ya. Tadi kita sedikit bicara tentang kurikulum. Di tahun 2024 saja ya sudah sangat banyak teknologi dikembangkan oleh industri-industri besar ya. Seperti Facebook, Google dan lain sebagainya ya. Algoritma-algoritma itu terus bermunculan ya. Bahkan dalam periode 1 tahun saja ya kita lihat di sini ya teman-teman nanti bisa cek di AI-timeline.org gitu ya. Itu algoritma-algoritma yang terbaru ya, seperti VO3 gitu ya, setelah Gemini 3 gitu ya. Kemudian Claude 4 yang sering dipakai oleh para developer ya. Konon katanya sekarang seperti Facebook ya, kemudian Google gitu ya, itu sudah mulai merumahkan gitu ya para developer begitu ya, dan kemudian menggantinya dengan AI ya.
Nah, ini ada cerita yang menarik ya teman-teman. Kami punya kepala unit data gitu ya, dan sistem informasi di Udinus gitu ya. Ketika kami ditawarkan untuk hiring ini ya karyawan untuk coding begitu ya, untuk mengembangkan sistem aplikasi, saat itu manajer kami itu menyampaikan bahwa Pak, mending kita langganan Cloudy aja gitu ya. Per bulannya lebih murah gitu ya, nggak sampai bayarin UMR gitu ya. Dan kemudian kita bisa ini meminta mereka untuk melakukan coding gitu ya. Teman-teman nanti bisa coba ya Claude 4 ya yang versi terbaru gitu ya. Itu bagaikan kita memiliki seorang programmer ya, seorang programmer handal yang nanti bisa membantu kita coding ya. Mau ngecode eh, web begitu ya atau mobile apps dan lain sebagainya, dari versi yang paling sederhana sampai kompleks, dia sangat ini ya sangat eh, sangat mumpuni sekali begitu ya. Belum yang AI generator begitu ya. Tentunya ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para desainer grafis begitu ya. Ada VO3 yang kemudian dengan kemampuan prompting tag aja kita bisa mengenerate sebuah gambar begitu ya, yang tidak kalah apik begitu ya. Bahkan mungkin bisa sangat realistis menyerupai sebuah foto yang diambil langsung dari kamera gitu. Nah, mungkin bisa next ya teman-teman. Contoh-contoh perusahaan ya yang kemudian bergerak di bidang AI begitu ya. Teman-teman bisa cek ya global, ada Google, Microsoft, Amazon, IBM, Facebook, Meta, Tesla gitu ya. Next. Ya, kalau teman-teman pernah ya mendengar program Garuda Ace ya, program Garuda Ace ya, alhamdulillah mahasiswa kami ada di tahun pertama lolos 8 mahasiswa dan di tahun kedua ada 7 mahasiswa, kebetulan kami yang mendampingi begitu ya. Ada riset kolaborasi bersama profesor yang ada di US gitu ya, dengan profesor dari Chicago University begitu ya, dengan profesor dari Central Florida dan beberapa top 75 university di US begitu ya. Itu mereka kolaborasi riset begitu ya. Dan ada fakta yang menarik begitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di sesi tanya jawab gitu ya. Bahwa ternyata para engineer di top industri gitu ya di US itu sebagian besarnya itu adalah lulusan PhD begitu ya. Jadi bagi kalian yang memang punya minat bakat yang luar biasa di bidang research, jangan khawatir ya. Kalau di sini itu kan banyak mitos bahwa nanti seorang lulusan S2, S3 dan seterusnya itu pasti ujung-ujungnya menjadi profesor gitu ya. Aku nggak mau jadi profesor botak Pak gitu ya. Saya pengen menikmati hidup ya dengan gaji yang tinggi gitu ya. Nah, ini juga tempatnya begitu ya, bahwa para researcher di bidang data science ya, di bidang machine learning gitu ya, itu juga mampu menjadi seorang engineer handal gitu ya, tidak harus menjadi seorang akademisi, dan mereka sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Amazon, IBM, Facebook dan sebagainya. Dan kalau kita amati perusahaan-perusahaan lokal seperti Tokopedia, gitu ya, kemudian Shopee ya, mahasiswa-mahasiswa kami juga ada yang menjadi seorang programmer di GoTo gitu ya. Saya tanya, baru 3 tahun bekerja gajimu berapa le gitu ya? Gajinya 30 juta Pak. Wih, tinggi juga gitu ya sebagai seorang data scientist gitu ya, sebagai seorang data analis di sana. Dengan masa kerja yang 3 tahun 4 tahun sudah bisa mengenerate sampai 30 juta, itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Dan ini peluangnya menjadi sangat menarik begitu ya ketika kita memiliki kompetensi di bidang AI ini. Bahkan ada kawan kami ya lulusan dari Nanyang Technological University ya, dari NTU, yang kemudian karena sudah punya keluarga balik ya, dari Singapura pulang ke Indonesia, nggak mau kerja di kantor ya, dia maunya kerja di rumah, remote project dari perusahaan-perusahaan di New Zealand gitu ya, atau Australia gitu ya, atau di Belanda gitu ya, dan income-nya begitu ya bisa mencapai ratusan juta begitu ya, per bulan atau per tahunnya gitu ya, yang tentunya angka ini sangat fenomenal ya jika dibandingkan dengan gaji-gaji yang diterimakan di Indonesia begitu ya. Jadi remote project ya, bahkan ada mahasiswa kami itu yang nggak mau lulus gitu ya, karena dia udah kerja di perusahaan Australia secara remote gitu ya, dan memutuskan untuk nggak mau belajar lagi gitu ya, karena ya dia sudah asik, sudah enjoy di dunianya gitu ya. Meskipun kita sayang kan, tapi ya itu keputusan yang dia buat, dan
Semoga ya dia sukses di sana gitu ya. Dan itu semuanya bergerak di bidang machine learning ya, AI ya. Ada hal yang menarik teman-teman ya. Saya pernah punya seorang mahasiswa semester 1 gitu ya. Mahasiswa semester 1 ini kami ingin hiring ya karena kemampuan codingnya itu sangat bagus gitu ya dan punya prospek yang luar biasa. Kami tawarkan gaji 3 juta per bulan sebagai asisten kami begitu ya. Dia menolak gitu ya. Di Semarang saat itu lima, 5-6 tahun yang lalu angka itu sangat fenomenal ya karena di Semarang itu UMR sekarang aja di angka 3,5 juta gitu ya. Berarti kan 5-6 tahun yang lalu belum belum mencapai itu ya, mungkin masih di angka 2 juta rupiah atau mungkin kurang dari itu ya. Dan dia menolak, dia maunya 5 juta, wes. Karena kenapa ya? Karena itu angka yang sepadan dengan kompetensi dia ya. Dia mintanya 5 juta begitu ya, mintanya 5 juta karena dia sudah punya banyak pengalaman coding begitu ya, membuat aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Nah, tapi dia pernah bercerita begini ya, dia pernah punya project yang nilainya mungkin ratusan juta ya untuk sistem rekomendasi e-commerce seperti tadi gitu ya. Dan karena dia tidak punya basic kemampuan machine learning gitu ya, dan AI dia harus generate itu secara manual ya. Dia mengenerate rules, if then else rules dari pola-pola penjualan yang sebelumnya itu secara manual. Sampai dia bilang, oh nggak cocok Pak gitu ya, nggak sepadan ini antara duit yang saya dapat gitu ya dengan repotnya saya gitu ya. Oh, saya dalam hati berpikir gitu, oh andai kamu gitu ya sudah pernah belajar tentang algoritma association rule, semua itu bisa selesai dalam hitungan menit atau detik aja gitu ya. Nah, inilah pentingnya kemudian ya teman-teman membangun aplikasi begitu ya, yang kemudian diperkaya kemudian disuntikkan, ditanamkan AI atau machine learning di dalamnya. Mungkin bisa next teman-teman. Ya, next gitu ya. Mohon izin ya sambil minum. Nah, peluang karir di bidang AI itu sangat banyak ya. Di bidang AI sebagai seorang AI engineer ya. AI engineer itu apa sih ya? AI engineer itu mengembangkan aplikasi dan sistem menggunakan AI ya. Fokusnya adalah mengembangkan alat ya atau produk gitu ya atau software begitu ya yang punya kemampuan untuk efisiensi atau produktivitas ya. Next. Ini kalau kita cari di Job Street ya atau di beberapa aplikasi pencari pencari lowongan pekerjaan gitu ya. Itu contoh ya di PT Informasi Teknologi Indonesia ya ini banyak sekali yang mencari ya. Lamarannya bahkan masuk dalam kategori lamaran cepat, butuh cepat gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa nanti mencari ya di sana apa saja sih yang harus dimiliki bagi seorang artificial atau AI engineer ya. Biasanya di role description itu sudah jelas ya. Oh, saya punya kemampuan sebagai seorang AI engineer di bidang mobile. Saya bisa mendevelop dan mengimplementasikan model yang saya bangun gitu ya dalam bidang text to speech atau LLM ya ke dalam aplikasi mobile ya. Next. Next adalah mesin learning engineer gitu ya. Ini biasanya lebih banyak riset begitu ya. Inilah yang kemudian menghubungkan begitu ya dia dengan seorang AI engineer begitu ya. Dan fokusnya hanya di membangun model yang efisien, yang lightweight, yang bisa karena gini kadang model yang akurat itu belum tentu bisa di deploy dengan baik di sebuah aplikasi yang ringan seperti smartphone dan lain sebagainya ya. Jadi seorang machine learning engineer inilah yang kemudian berperan ya untuk menciptakan model yang siap untuk dideploy seringan mungkin ya seefektif dan seefisien mungkin. Next. Dan ini next sampai 3 slide ya. Mungkin bisa tambahkan pelan-pelan ya. Ya ini banyak sekali lowongannya di bidang machine learning engineer gitu ya. Next. Ya, machine learning engineer itu sangat banyak lowongannya ya. Oke, kemudian next ada data engineer. Data engineer ini lebih ke arah back end-nya ya. Dia belajar tentang microsistemnya begitu ya. Dia belajar tentang dockerization-nya ya. Dia belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan back end di mana aplikasi nanti akan ditaruh ya. Bagaimana jika aplikasi itu diakses oleh banyak orang dalam satu waktu.
Kemudian masih harus mengembangkan versi berikutnya, bagaimana agar dependensi antar library-nya itu bisa berfungsi dengan baik untuk versi sebelumnya, versi yang akan datang. Nah, ini adalah tugas seorang data engineer ya yang ada di sini. Oke, kemudian mungkin bisa next ya. Ini ada lowongan-lowongannya juga ya. Nah, di sana teman-teman bisa memantau itu nanti ya, kebutuhan-kebutuhan seorang data engineer itu harus belajar apa. Nah, Python, SQL, dan lain sebagainya. Next, robotic engineering, ya ini biasanya di industri-industri berat ya, seperti otomotif dan lain sebagainya, dan juga di kedokteran ya. Konon katanya terakhir ada perusahaan dari China begitu ya, bekerja sama dengan rumah sakit di sana berhasil melakukan operasi sejauh 5.000 kilometer ya dengan menggunakan robotik AI begitu ya, robotic engineering yang ditransmisikan melalui jaringan satelit ya ini luar biasa begitu ya ini sangat luar biasa dan tentunya akan memangkas semua kendala begitu ya yang berkaitan dengan keterbatasan seorang expert terutama dokter-dokter bedah begitu ya yang hanya ada di beberapa negara tertentu ya dengan adanya engineer ini ya robot engineer ini tentunya akan memudahkan seorang pasien untuk bisa berobat walaupun dokternya itu berada di luar negeri gitu ya. Next, AI Research Assistant ya. Next, AI Research Assistant. Nah ini yang tadi next mungkin ya. Mungkin karena kita juga berbatasan dengan waktu ya teman-teman. AI Research Assistant ini biasanya begitu ya memerlukan studi lanjut ya karena dibutuhkan untuk mencari solusi-solusi yang terbaru yang saat ini algoritma-algoritma atau library tertentu itu belum ada ya. Jadi mereka memang difokuskan untuk mencari, meneliti dan menciptakan algoritma baru yang lebih baik, lebih efisien dan lebih power ya secara akurasi dan lain sebagainya. Nah, next ya, teman-teman tadi saya sempat cerita tentang Garuda Ace ya. Garuda Ace ini adalah salah satu program pemerintah yang menawarkan begitu ya kolaborasi riset bareng universitas-universitas di luar negeri yang mitra-mitra industrinya itu company-company besar seperti Nvidia, Microsoft, WDC, Intel ya, bahkan NASA begitu ya. Ini luar biasa ya dan bahkan ada salah seorang alumni eh, Garuda Indonesia gitu ya di sana yang kemudian di hiring begitu ya untuk bisa men-solving problem-problem di perusahaan-perusahaan di data centernya Facebook atau Google saat itu. Next, next sampai mitos ya tentang PhD ya. Next, mitos tentang PhD. Next lagi. Nah, ini ya, 70% lulusan PhD ya di US sana itu bekerjanya untuk industri, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mendalami machine learning AI ya, tidak ada salahnya kalau memang teman-teman punya potensi dan kesempatan untuk belajar lagi ya di S2, S3 ya, bahkan mungkin di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pun sekarang requirement-nya tidak hanya S1 untuk untuk ini ya, untuk AI research assistant, research scientist ini ya. 16% engineer Google ini PhD begitu ya. 9 sampai 11% pegawai Facebook, Twitter, Uber itu PhD begitu ya. Yang artinya mitos-mitos ini mari kita tepikan ya. Jadi sebetulnya linear kok gitu ya antara akademisi begitu ya. Teman-teman belajar di Poltek begitu ya. Kemudian apakah nanti bisa bekerja Pak linear begitu ya. Ah enggak saya bisa otodidak. Nggak selamanya semua itu bisa dipelajari secara otodidak. Memang harus ada disiplin-disiplin ilmu tertentu yang teman-teman harus belajar di kampus ya, harus belajar di Poltek dan lain sebagainya ya. Mungkin next peluang berikutnya adalah di bidang NLP ya. Di bidang NLP ini yang tadi saya sebutkan NLP engineer ini mengembangkan sistem yang bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara manusia dengan mesin ya. Mungkin bisa di next di NLP ya. Nah, yang ketujuh gitu ya. Sebelumnya. Nah, NLP. Nah, jadi seperti yang dikembangkan oleh teman-teman tadi mahasiswa gitu ya. Kita bisa membuat itu dan harus start from now gitu ya. Nah, karena begini teman-teman, dunia LLM ya, large language model atau generative AI itu dunia yang
butuh nilai keamanan tinggi ya. Sekuritasnya itu harus dibangun sangat tinggi sekali. Mengapa? Karena kita itu nggak boleh loh sembarangan upload foto atau dokumen-dokumen akademik kita ya ke ChatGPT atau ke DeepSeek gitu ya. Berarti ke depannya apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus punya NLP sendiri ya, punya LLM sendiri, punya ChatGPT sendiri yang kita kembangkan. Mungkin saat ini kita belum punya yang versi bagus gitu ya, seperti ChatGPT. Nggak apa-apa, karena model itu bisa dikembangkan. Kemarin saya terakhir baca research gitu ya, ada model namanya continual learning ya. Jadi ketika kita belajar, kita itu nggak perlu pakai model-model sebelumnya, di training sejak awal ya. Jadi misalkan kita mau belajar 10 kelas, ya 10 kelas emosi ya, emosi itu kan didefinisikan ada banyak, ada marah, ada sedih ya, mungkin awalnya kita hanya belajar marah dan sedih. Nextnya kita nggak perlu lagi pelajari marah dan sedih, kita cukup belajar yang ini anxiety gitu ya, kita cemas gitu ya, atau stres gitu ya. Nah itu bisa ya kemudian nanti digabungkan ya, jadi lebih efektif lagi continual learning gitu ya. Jadi nextnya kita juga akan mempelajari lebih banyak lagi kelas tanpa harus memodelkan dari awal. Nah, dengan adanya kita bisa membangun begitu ya secara mandiri ya, kita nggak akan juga ketergantungan dengan aplikasi-aplikasi yang kelak ke depannya pasti akan kemudian menawarkan tarif-tarif ya. Mungkin awalnya DeepSeek itu gratis ya. Mungkin next kalau kita sudah mulai ketergantungan dengan DeepSeek ya akan berbayar seperti halnya ChatGPT yang dulu gitu ya. Mungkin kita dulu di 3.5-nya ya, di versi 3.5 kita terbiasa gratis, tapi begitu masuk 4.0 atau 4.5 gitu ya, maka kita sudah kena tarif yang ya, yang luar biasa. Nah, ya ini sudah saatnya yang memutus mata rantai ketergantungan ya, dan insya Allah bisa gitu ya kalau kita mau ya, kita mau belajar, kita mau menyediakan waktu dan komitmen ya, meskipun kita baru bisa bisa membuat produk ala kadarnya, tapi nggak ada salahnya kita mulai bangun ya, kemudian untuk kita sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan berikutnya. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan? Ya, yang pertama tentunya adalah matematika ya. Jadi dulu kita pernah, wah ngapain sih belajar matematika, besok juga nggak dipakai kerja gitu ya. Ternyata salah gitu ya. Saat ini belajar metrik, belajar vektor, belajar probabilitas itu ternyata kepakai semua ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan AI, machine learning, NLP dan seterusnya, statistik ya. Dan yang paling tepat adalah problem solving ya. Bagaimana kita punya kemampuan untuk membaca sebuah masalah dan menemukan potensi peluang pemecahannya. Nah, next ya, slide terakhir gitu ya. Kemudian coding ya, meskipun kita nggak bisa, tapi sekarang sudah ada bantuan tadi ya, Copilot, Gemini, Claude gitu ya. Ya kalau kita nggak bisa, kita bisa nanya ya pelan-pelan ya. Mahasiswa kami begitu ya di kampus itu mata kuliah machine learning atau data mining itu teori gitu ya. Tapi mereka project akhirnya ya bikin deployment ini deployment aplikasi ya. Gimana cara belajarnya? Ya kita siapkan semua sumber dayanya, buku-bukunya, kemudian link-link videonya, dan mereka kemudian kita bangun sistem untuk mereka, kita monitoring pekan per pekannya untuk belajar ya secara mandiri melalui tugas-tugas, dan mereka bisa create aplikasi-aplikasi yang luar biasa sebagaimana yang tadi kita simak begitu ya. Kemudian mulai bangun profile begitu ya. Kita prefer di GitHub, LinkedIn ya, situs-situs profesional begitu ya, yang untuk bisa membangun jejaring network dengan perusahaan-perusahaan atau profesional di bidang yang kita punya passion di dalamnya. Oke, mungkin itu saja. Tentunya dengan waktu yang terbatas ini, mohon maaf kita nggak bisa membahas sampai ke algoritmanya begitu ya. Seperti misalkan belajar decision tree, kita fokus sampai ke entropinya, gennya, pruning tree-nya dan lain sebagainya, itu mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan-kesempatan yang lebih khusus gitu ya, untuk belajar lebih mendalam per masing-masing algoritma tadi. Bahkan teman-teman ya, kalau kita mau fokus saja ke belajar satu algoritma saja seperti artificial neural network gitu ya, secara mendalam itu pun kita bisa kok gitu ya. Bahkan saya di kelas itu di beberapa sesi hanya mengajarkan KNN saja.
Canary-Snecberry itu bisa dipakai untuk estimasi, bisa dipakai untuk klasifikasi, bisa dipakai untuk regresi, forecasting, prediksi, dan lain sebagainya. Ya, baik itu modenya untuk gambar, ya, untuk data teks, ya, untuk data audio, gambar, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita mau ini ya, mempelajari fokus satu mendalam, kita bisa kok memakai, walaupun hanya tahu satu algoritma saja, tapi kita bisa ini ya mengembangkan ke beberapa aplikasi-aplikasi yang luar biasa gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kebenaran semata datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada kekurangan itu khilaf dan kekurangan kami di dalam belajar menggali ilmu-ilmu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang sangat insightful ini ya, dan membuka cakrawala kita tentang dunia AI dan machine learning. Oke, langsung saja kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mohon izin ya Pak, sebelumnya untuk pertanyaan itu dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk sesi pertama. Untuk selanjutnya, kita nanti lihat waktunya dulu ya, Pak. Menyesuaikan dengan waktu karena sampai dengan 15.30 saja webinar pada hari ini. Oke. Silahkan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk pertanyaan langsung. Silahkan. Untuk link presensi sudah di-share ya di kolom chat. Di Pertanyaan pertama, Pak. Ini dari Muhammad Iqbal Tontowi Siregar. Pertanyaannya, izin saya bacakan ya, Pak. Ya, Perkenalkan, silakan. saya Iqbal Siregar dari Medan, Sumatera Utara. Saya bekerja di PT Alfas Corpi Yamaha Medan. Saya bekerja sebagai PIC Sosial Media Spesialis Digital Marketing. Saya mau bertanya bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk membuat AI dan apakah AI dapat digunakan untuk blast dan auto reply untuk promosi sebuah produk di perusahaan distributor. Mohon penjelasannya, Bapak. Oke, Seperti ini itu. langsung dijawab aja berarti ya? Atau menunggu Sepertinya 3 pertanyaan dulu? ditampung dulu ya, Pak. Oke, siap-siap. Jadi meminimalisasikan waktu ya, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua ada dari Raihan. Pertanyaan yang kedua, saya bacakan ya, Pak. Em, Perkenalkan, nama saya Rehan Ramsey, calon mahasiswa baru Presiden University dengan program studi manajemen sistem informasi. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa beberapa perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk coding dengan biaya yang lebih murah daripada memperkerjakan programmer bergaji UMK. Kalau begitu, menurut Bapak, apakah prodi manajemen sistem informasi atau jurusan IT pada umumnya masih akan relevan ke depannya atau justru sebaiknya ditiadakan? Terima kasih banyak, Pak. Mohon atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ananda Fikri Satrio. Izin bertanya,
platform atau sumber apa saja untuk memahami algoritma ANN dan Nah, pengujian ya, nah kayak gini, gimana? untuk Nah, penelitian? apa namanya? Peserta ini ya? Sudah 3 pertanyaan itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurhaliza. Yang pertama tadi kalau tidak salah dari Mas Iqbal ya atau Pak Iqbal Siregar ya dari Medan, Masya Allah, Sumatera Utara ini pasti jejaringnya Pak Eko gitu ya, karena beliau juga kalau tidak salah dari Medan gitu ya. Dari PT Alfa Scorpia Mahamedan ya, saya bekerja sebagai PIC Sosial Media, spesialis digital marketing. Ya, saya mau tanya bahasa program apa yang digunakan untuk membuat AI dan apakah AI dapat digunakan untuk blast dan auto reply untuk promosi sebuah produk di perusahaan distributor. Oke, ini sangat relate sekali begitu ya. Skripsi mahasiswa saya ada yang auto reply dari Telegram begitu ya. Bokepnya Ada ya yang langsung sekarang dari bokepnya WhatsApp bos. ya, berbasisnya pakai Python gitu ya. Jadi pakai Python ya. Ini termasuk bahasa yang mungkin saya rekomendasikan untuk seluruh mahasiswa gitu ya, atau teman-teman yang baru mau belajar terkait AI, machine learning begitu ya, NLP dan lain sebagainya itu better mulai sekarang investasikan waktu ya, biaya, energi kalian itu untuk mempelajari Python ya. Python itu juga sebetulnya nanti bisa di-deploy begitu ya, tidak hanya modelnya saja yang biasanya dikembangkan di Jupyter Notebook gitu ya. Atau mungkin pakai Colab atau Kaggle ya, beberapa server yang menyediakan resource server yang cukup kuat begitu ya. Kalau kita nggak punya superkomputer, mungkin dua itu bisa sangat powerful gitu ya. Colab itu mungkin punya waktu 2 sampai 3 jam pakai GPU T4 sekelas 16 giga gitu ya. Kalau masih kurang mungkin bisa pakai Kaggle gitu ya. Kalau untuk modeling ya, Kaggle itu punya T4 times 2 ya, T4 kali 2 yang itu bisa running di background ya, bisa di save background kita tinggal begitu ya. Mungkin sekali running itu bisa sampai 12 jam ya server mereka mengizinkan kita gitu ya. Dan 30 jam per weeks gitu ya yang bisa kita pakai untuk komputasi gitu ya. Itu jauh lebih powerful dari PC-PC kita ya kalau kita nggak make GPU RTX 3090 ya atau RTX 4090 yang di atas 24 giga gitu ya, untuk main NLP sekarang itu kayaknya agak susah gitu ya karena butuh memori yang sangat besar sekali di sisi resource GPU serta core kudanya begitu ya, core kudanya yang tensor core-nya itu yang membantu proses komputasinya bisa lebih cepat lagi gitu ya. Jadi tadi ya, coba mulai belajar bahasa pemrograman Python ya. Untuk tadi sekedar auto reply saja pakai pakai WA atau Telegram itu bisa di generate dan resource-nya sudah sangat banyak sekali ya. Saya sebetulnya juga sering membagikan resource dan selalu saya update ke Mas. Mungkin saya bisa izin share ya. Apakah bisa saya ada akses nggak ya? Oke, saya ulangi. Saya coba share screen saya gitu ya. Apakah sudah tampil? Sudah ya, Sudah, teman-teman? Pak. Sudah ya. Nah, ini Sudah. Sudah, sebetulnya Pak. saya bagaimana cara memulainya ya? Ini kalau saya itu saya mulai ya ini karena dulu saya pernah belajar dari ini ya, Dr. Romi Satrio Wahona ya dari sensei saya begitu ya. Eh, Waktu beliau ngambil S3 di UTM gitu ya, saya ngambil S2 dan berguru dengan beliau gitu ya. Jadi beliau itu termasuk yang sangat royal sekali ya dalam membagikan ini ya, materi-materi gitu ya untuk ya mahasiswa kita belajar gitu ya. Nah kalau di kampus itu biasanya saya punya satu folder ini ya.
yang biasanya saya bagikan ke mahasiswa gitu ya. Isinya itu ya semua hal berkaitan dengan trending yang sekarang gitu ya. Misalkan kita di data mining gitu ya. Saya akan menghimpun book reference gitu ya dari para pakar-pakar data mining ya. Seperti Python for data mining, Quick Syntax dan lain sebagainya dan buku-buku yang mungkin ini ya di Indonesia tidak ada gitu ya. Kemudian GitHub reference ya. Ini ada beberapa link-link GitHub yang saya bagikan ya ke mahasiswa untuk mereka bisa belajar gitu ya. Eh, Kemudian slide presentasi ya, YouTube video tutorial ini juga saya riset kecil-kecilan ya. Eh, Akun siapa sih yang bisa untuk belajar dari mulai belajar Python yang awal gitu ya, sampai kemudian eh, materi-materi yang lebih ini ya dalam gitu ya, gaya bahasanya yang asik gitu ya. Ini saya rangkum seperti ini untuk selain untuk saya gitu ya, juga untuk belajar mahasiswa gitu ya. Ya meskipun ini ya nggak tahu ya mahasiswa sekarang itu dikasih resource seperti ini kadang nggak ini ya nggak kalau nggak diwajibkan begitu ya kadang itu ya tidak pernah dibuka gitu ya. Padahal ya ini banyak sekali ya materi-materi ya. Saya kan juga ini ya koordinator pertukaran pelajar ke International University ya atau ke UGM gitu ya. Kalau ada materi-materi dari sana begitu ya seperti machine learning ya itu juga saya share ke teman-teman gitu ya. Ini agar teman-teman itu punya referensi yang kuat gitu ya dari UGM misalkan ya tentang regresi, decision tree, naive Bayes, ensemble learning gitu ya. Karena teman-teman jujur aja ya 14 pertemuan ya di kelas itu kan 14 pertemuan ya. Itu nggak akan bisa menjangkau materi yang utuh terkait machine learning, AI dan lain sebagainya. Kalian harus punya passion yang kuat, kemauan yang kuat, komitmen yang kuat, dan sumber yang kuat untuk bisa belajar ya. Karena belajar itu never ending gitu ya. Nggak kemudian belajar itu hanya di kelas saja. Belajar di luar kelas itu juga sangat luar biasa ya. Tapi kalau nggak punya sumber juga Hmm. kesulitan. Nah, materi-materi ini ya saya selalu update dan berikan ke mahasiswa ini agar mereka itu punya referensi yang kuat untuk belajar gitu ya. Nah, mungkin nanti tentunya ini ada sebetulnya kayak buku dan lain sebagainya itu kan memang terlarang ya untuk kemudian dibagikan ya karena ada hak cipta dan lain sebagainya. Tapi kalau di beberapa kampus ya seperti kampus kami itu kan memang sudah langganan dan beli begitu ya, beli hak ciptanya begitu ya dan memang didistribusikan di lingkungan terbatas gitu ya. Kalau untuk di terbatas begitu ya. Mungkin nanti saya bisa juga share ya ke Pak Eko gitu ya. Mungkin untuk belajar beliau dan nanti mungkin untuk bisa mengembangkan materi yang ada di Poltek gitu ya, di Poltek gitu ya. Poltek Cyber Cirebon gitu ya. Nah, nanti eh, seperti ini penting gitu ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gali, sebetulnya di internet itu banyak sekali. Nah, mulai dirangkum, mulai dikumpulkan sehingga teman-teman nanti bisa ini punya kekayaan yang luar biasa gitu ya. Dari MIT dan lain sebagainya pun ini ya teman-teman bisa bisa ambil gitu ya courses-courses yang secara gratis ya. Coursera, MIT ya, kemudian di apa ya? Saya pernah nanti mungkin bisa saya susulkan ya link-link gratis belajar gitu ya ke Pak Eko atau ke panitia gitu ya. Terus next apa ya? Eh, Pertanyaannya berikutnya yang dari Raihan ya kalau tidak salah ya. Permisi Betul, Pak. Pak, saya Raihan gitu ya, calon Ya, mahasiswa Presiden University. Selamat begitu ya. Jadi gini ya Mas Raihan ya, kita itu nggak akan bisa semuanya itu pelajari secara otodidak ya. Dan perusahaan-perusahaan manapun itu eh, jarang yang mencari mereka itu yang belajar secara otodidak ya. Kenapa? Karena disiplin ilmunya, runtut belajarnya, paradigmanya, kemudian soft skillnya itu terbangun itu ya dari kampus gitu ya.
Soft skillnya itu terbangun dari kampus dan perusahaan-perusahaan gede itu nggak hanya nyari hard skillnya saja, kemampuan coding teknisnya, tapi bagaimana mannernya, attitude-nya itu berkembangnya itu ya di lingkungan kampus gitu ya. Bagaimana cara Anda itu berkomunikasi dengan dosen ya, dengan kaprodi, dengan dekan, dengan ini ya, dengan rektor itu nantinya akan terbawa ke perusahaan ya. Kalau Anda tidak pernah punya lingkungan formil yang itu kemudian akan mengajari Anda bagaimana beretitude, bagaimana berbicara, bersikap, ya perusahaan juga nggak akan hiring kalian gitu. Eh, Kami pun pernah ya banyak banyak diskusi dengan para manajer HRD gitu ya di Astra Pusat gitu ya. Kemudian di perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya. Yang dibutuhkan pertama kali itu potensi kalian. Potensi itu yang pertama kali dilihat adalah dari soft skill kalian. Mungkin ya di beberapa perusahaan asing seperti perusahaan Jerman dan Jepang yang ada di Jakarta, beberapa kawan kami kerja sebagai senior engineer di sana itu bilang ya, kalau kalian itu masuk perusahaan, maka yang dilihat pertama itu potensinya. Karena perusahaan itu mengembangkan sumber daya sistem itu secara tertutup ya. Nggak mungkin mereka itu punya sebuah sistem yang bisa dipelajari sebelumnya nggak. Mereka tertutup. Jadi mau nggak mau karyawan itu akan belajar sistem yang baru yang belum pernah dipelajari sejak di kampus gitu ya. Jadi ketika mereka itu belajar ya di perusahaan-perusahaan tadi, maka dia mulai dari nol ya. Nah, bagaimana dia bisa memulai dari nol dengan baik begitu ya? Itu ya dari soft skill yang terbangun dari kampus itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau Anda gitu ya ingin belajar secara komplit ya, secara holistik, secara komprehensif, tidak hanya hard skill tapi juga soft skill, Anda sudah tepat ya. Anda sudah tepat ya, tinggal mantapkan diri Anda untuk betul-betul komitmen belajar di manajemen sistem informasi begitu ya. Pelajari semuanya dan saya berani menggaransi gitu ya bahwa human being manusia gitu ya itu nggak akan pernah tergantikan oleh sistem kecuali manusia tadi itu nggak belajar gitu ya, nggak update keilmuan pasti akan tergilas ya. Karena yang membangun dan mengembangkan sistem-sistem AI itu siapa sih ya manusia yang belajar terus-menerus ya. Tadi saya sebutkan ya 70% perusahaan-perusahaan besar di US itu ya, itu di balik layar mereka itu adalah manusia ya, para PhD ya, para lulusan S3 yang ada di kampus-kampus ternama di mereka gitu ya. Jadi eh, mereka itu bisa cerdas, mesin itu bisa cerdas itu karena manusia. Ya, kalau kita tidak mau menjadi lebih cerdas lagi ya kita akan kalah dari sistem, kalah dari artificial intelligence. Tapi selama kita selalu berpikiran open mind dan mau terus belajar ya kita nggak akan pernah tergilas oleh AI gitu ya. Malah justru kita akan menambahkan ilmu baru ke dalam AI itu tadi. Oke, dan AI itu adalah sebuah alat gitu ya, tools, mesin gitu ya, sebagaimana motor ya, kan nggak mungkin motor itu akan manusia itu digantikan oleh motor itu nggak mungkin karena sejatinya komputer, AI ya, mobil, motor itu adalah alat bantu gitu ya. Kodrat mereka itu adalah sebagai alat bantu gitu ya, dan selamanya akan jadi alat bantu nggak akan pernah menggantikan peran manusia. Itu tapi kalau kita mau terus belajar gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mungkin bisa dibantu. eh, Pertanyaan ketiga itu dari Mas Ananda Fikri Satrio, Pak. mhm. Katanya, izin bertanya platform atau sumber apa saja untuk memahami algoritma ANN dan pengujiannya bagi pemula untuk penelitian. Seperti itu, Pak. Oke, kalau saya begini ya, dulu saya pernah belajar secara otodidak artificial neural network di UTM ya di Malaysia saat itu memang hal yang mungkin kita perlu respect ya ke negara-negara tetangga itu adalah bagaimana mereka membangun sumber utama belajar gitu ya di Malaysia. Saya pernah ke Malaysia, pernah ke Singapura itu library-nya itu dibangun pemerintah itu memang luar biasa ya, pasti 5 lantai, 7 lantai dengan lift dan lain sebagainya, full. Kemudian internet dengan kecepatan super cepat gitu ya.
tahun 2000-an saja gitu ya, di Singapura dan Malaysia itu kecepatan internet publik di perpustakaan aja bisa mencapai 5 Mbps, itu kecepatan full download gitu ya. Real downloadnya itu 5 Mbps itu di publik gitu ya. Artinya cepat sekali di sana gitu. Kemudian buku-buku, saya bisa pinjam buku dalam satu waktu itu 30 judul buku gitu ya. Dan mengembalikannya itu dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi memang bagi seorang itu kemudian bisa belajar ya karena dengan referensi itu tadi. Nah, saya itu belajar otodidak ANN itu harus membuka 5 buku gitu ya. Kalau mau otodidak. Jadi kalau mau belajar otodidak, kuatkan dulu referensinya, banyakin video download gitu ya. Kemudian blog-blog kalian buka gitu ya. Dari manalah, blog manalah, dari manalah ya. Itu kemudian karena begini, untuk belajar dari satu referensi itu nggak cukup ya. Saya waktu itu membuka 5 buku sekaligus di satu meja ya. Misalkan belajar tentang arsitektur neural network itu kan minimal ya. Untuk yang klasifikasi itu kan ada 3 layer ya. Ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Belajar dari situ dulu. Di satu buku yang saya baca itu nggak menceritakan tentang activation function ya, seperti misalkan sigmoid, ReLU dan lain sebagainya itu dengan detail. Lah di buku kedua saya temukan gitu ya. Di buku yang berikutnya nggak ngomongin tentang hidden layer ya atau multi hidden layer. Di buku berikutnya nggak ngomongin tentang adjusting error dan bias misalkan. Nah, itu baru bisa kita kemudian rangkum kalau kita bisa belajar dengan banyak referensi. Jadi teman-teman, saya selalu menyarankan ya ke mahasiswa saya juga bahwa belajar ya itu kuatkan dulu referensinya ya. Jangan pernah belajar dengan satu referensi karena itu akan membuat Anda tidak bisa memahami dengan baik. Tidak ada satupun buku menurut saya yang sempurna ya. Saya belajar data mining tentang konsep supervised learning itu pertama kali buka bukunya eh, Prof. Ian H. Witten dari Waikato University ya. Itu saya buka, pahami nggak paham karena gaya bahasanya pakai gaya bahasa British gitu ya. New Zealand itu kan bekas jajahan persemakmuran Inggris gitu ya. Jadi gaya bahasanya itu saya harus sering buka kamus gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Bukan bahasa Inggris Amerika yang mudah untuk diterjemahkan gitu. Nah, setelah saya membaca bukunya Ian apa Chamber Han begitu ya, kemudian Al-Paidin begitu ya, itu buku-buku yang lebih mudah karena gaya bahasanya gaya bahasa US gitu ya. Ketika dibaca, oh ternyata begini 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 ya, jadi lebih paham. Saya belajar K-means clustering awalnya nggak paham tentang konsep centroid ya, nggak paham tentang konsep konvergen antar dua iterasi cluster gitu ya. Nah itu baru belajar itu lebih paham lagi gitu ya. Nah, jadi saran saya eh, mulai dari apa sih buku cetak ya. Temukan belajar paling mudah itu buku cetak ya. Kalau ada di Gramedia buku-buku tentang artificial neural network, beli dulu satu atau dua. Nanti itu jadi apa fundamental reference. Lalu kemudian ambil dari beberapa yang artikel yang ada di internet ya, kemudian dari YouTube sebagainya. Jadi saran kami begitu ya untuk diri saya sendiri ya dan untuk teman-teman jangan pernah belajar dalam satu waktu hanya membuka satu referensi ya. Kemudian platform selain tadi YouTube dan lain sebagainya, buku cetak dan lain sebagainya adalah ChatGPT ya. ChatGPT itu kan terbatas. Kalau saya sih lebih sarankan pakai DeepSeek ya, aktifkan yang deep thinkingnya, yang R1-nya gitu ya. Karena dia ketika kita bertanya itu mengembangkan sistem double agent yang saling tiktokan gitu ya untuk memahami pertanyaan kita itu seperti apa ya. DeepSeek menurut saya adalah platform free yang cukup apa ya, cukup recommended ya untuk teman-teman belajar ya. Kalau teman-teman nggak mau bayar ini ya 300-an ribu lah, sekitar 300-an ribu untuk GPT Premium atau GPT Pro gitu ya. Jadi mungkin awal dua itu cukup dan yang ketiga terakhir selalu punya komunitas ya. Selalu punya komunitas itu penting karena belajar itu nggak bisa sendiri. Belajar itu harus bareng-bareng ya. Di kami itu kami mengembangkan kelas unggulan begitu ya. Nah, di situ tuh mahasiswa ya bersama-sama belajar satu dengan yang lain. Kalau nggak ada yang nggak bisa materi baru, kami bukakan ya, kami belikan courses ya di Coursera atau di Udemy. Salah satu mahasiswa yang paling jago kita kirim untuk belajar, lalu dia akan diseminasi ke teman-temannya.
Nah, kita pun banyak belajar dari mahasiswa gitu ya. Kita pun banyak belajar dari mahasiswa untuk ilmu-ilmu yang baru. Di kami Next.js nggak diajari ya Laravel versi terbaru 8. Mungkin kita nggak pelajari fitur-fitur barunya. Dan mungkin sebagai dosen kita kehabisan waktu, tapi mahasiswa bisa belajar. Dan dari sanalah kami juga mengupdate keilmuan. Jadi sekarang itu bukan lagi zaman dosen ngajari mahasiswa ansih ya, tapi kita berada di masa dan ruang di mana kami pun juga belajar dari kalian dari mahasiswa gitu. Gitu dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya atau mungkin ada beberapa yang ini masih terlewat gitu ya dari pertanyaan yang belum saya jawab. Mungkin sudah cukup ya, Pak. Oke. Tadi sudah 3 pertanyaan dan waktunya juga sudah lewat juga. Oke, oke. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Iqbal, Mas Raihan, juga Mas Ananda Fikri yang telah berpartisipasi untuk bertanya pada acara webinar kali ini. Oh ya, mungkin saran ya untuk teman-teman ya. Ini panitianya murni dari mahasiswa ya. Kalau memang dari mahasiswa, setelah ini kan baru general ya, baru buka insight. Setelahnya itu mungkin lebih banyak dikembangkan webinar-webinar pendek yang bahas tentang detail algoritmanya, misalnya begitu ya. Belajar dulu dari Oke. algoritma yang paling ringan ya, itu dikupas. Ya, mulai dari perhitungan algoritmanya bagaimana ya. Mungkin 30 menit, 40 menit cukup gitu ya. Setelah itu codingnya melalui Python ya. Dan tidak harus mengundang pemateri gitu ya. Mungkin dari kalian sendiri dari mahasiswa ya bikin komunitas-komunitas itu akan mengakselerasi percepatan belajar teman-teman ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ardita Lutfiarta atas pemaparan materinya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya. Sebelum acara webinar ini ditutup, mohon izin untuk sesi dokumentasi dulu ya, Pak. Anjay. Silahkan untuk on cam bagi para peserta. Ini nanti fotonya per slide ya, teman-teman. Ada link Zoom-nya. Silahkan dibuka Mau dulu. minta sama mama. On cam dulu. Ada nggak ada Mama? Coba kalau ada Mama. Operator mohon dikoordinir. Jangan sama Mama. Itu juga on cam ya. Sing anu ku sing apa be sing anyar ku. Ning anu ning kuan ning lemari. Kaos baru apa lah. Oke. Untuk slide 1, dibuka kameranya. 1, 2, 3. Siap. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Slide 3. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide 4. Oke. 2, 3. Slide 5 masih belum dibuka nih. Oke, teman-teman. Oke, dibuka.
Terima kasih semuanya. Dokumentasi telah selesai. Mohon maaf agak lama ya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan bersama. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta atas perhatiannya dan atas partisipasi kehadirannya. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi dalam menapaki karir di era digital. Terima kasih, saya Siti Nurhaliza Nuari, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu. wabarakatuh. Terima Jangan kasih. lupa isi presensinya ya, Sehat teman-teman. selalu, sehat selalu. Oke, amin, amin. Halo, Kak. Komandan Agus yang Basamuddin. Terima kasih dan